Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lemes nih. Apa kepala panas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa nabiyina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumil. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan guru kita Pak Puspo Wardoyo yang dalam usia yang mungkin jauh senior daripada kami, masih lebih segar dan lebih langsing ya. Kalau aku pakai krono terpanggil, masa juga lebih langsing daripada terakhir kita. Pak Syauki selaku Kesul Pit, Pak Eko, sahabat kami di Nurul Huda dan para rawuh, Bapak Ibu semua yang tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik Bapak Ibu, pripun? Ini kali kedua nih kami berjumpa dengan panjenengan nih. Sehat nih? Sehat, langkung bahagia malam buatin. Kalau tadi kok sempat disampaikan oleh beliau Pak Puspo juga Pak Syauki pertama kali menyampaikan sudah sudah BEP sampun gitu. Pasti seneng tuh gitu. Lagi pasti seneng, pasti bahagia. Pak Puspo tadi juga menyampaikan, memberikan nasihat baik kita. Jangan pernah kemudian kita mengeluh. Jangan pernah kemudian kita mengeluh, karena kalau mengeluh itu rawan jatuh atau dipastikan jatuh. Saya catat sekali itu Pak, dan itu semoga menjadi tadkirah bagi kita semua dalam hal apapun. Apalagi kita itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia ini tidak bisa sendirian, harus bersama-sama, harus berjamaah. Tadi sudah disampaikan juga Pak Puspo memberikan nasihat, kita harus berjamaah dalam hal apapun, terlebih kaitan dengan kebaikan, kaitan dengan amal soleh. Karena ketika kebaikan atau amal soleh itu kita laksanakan, kita lakukan secara berjamaah, efeknya jauh akan lebih dahsyat, insyaallah. Termasuk dalam berbisnis. Tadi disampaikan, nggak nyangka loh, ternyata sejauh ini sudah kita 260 cabang outlet gitu, 260 dengan berbagai macam infrastruktur dari hulu sampai hilir. Itu saja tidak disangka, pripun menaik disangka. Mungkin akan jauh lebih dahsyat, tapi apakah itu juga jaminan? Ya belum tentu. Karena sebaik-baik apapun rencana kita, kalau Allah belum berkehendak, ya akan mustahil. Tapi bahwa indikator bisnis berkembang, bertumbuh, itu menjadi salah satu indikator dari keberkahan. Keberkahan tatkala ketika masing-masing yang berada di dalam suatu rantai atau suatu kelompok itu atau suatu jamaah itu saling memberikan kebaikan, saling memberikan pelayanan, saling kemudian bisa memberikan sesuatu yang kemudian membuat saudara kita itu kemudian akan bahagia. Lalu sebutkan kita. Saya kira Pak Puspo ketika menawari panjenengan Bapak Ibu dulu, atau Bapak Ibu ketika bergabung dengan Wong Solo, kan pengennya sesuatu yang membuat diri kita senang, kan gitu. Pak Puspo juga ketika menjalankan Wong Solo Group itu, salah satu yang kemudian beliau inginkan adalah investor saya nanti akan senang, investor saya nanti akan bahagia. Kan lagi, apapun yang kemudian kita lakukan, baik dalam pekerjaan, baik ketika kita dalam berumah tangga, baik dalam ketika kita itu berinteraksi secara sosial dengan masyarakat atau lingkungan di sekitar kita, yang kemudian kita harapkan dari interaksi itu adalah kesenangan, kebahagiaan. Wonten orang yang kemudian di antara kita mengenali, ketika kita punya teman, kita itu inginnya susah, betul? Ketika kita punya teman, kita malah jadi nggak seneng, sedih,
gitu kan, atau malah tersiksa, betul? Betul. Pasti semua akan ingin bahwa ketika kita mencari teman, mencari kelompok, melakukan aktivitas, yang kita inginkan adalah kebahagiaan. Maka kemudian apa yang bisa membuat diri kita itu bahagia? Kita apa? Bisnis yang bertumbuh berkembang padi, teman yang soleh, yang baik, duit yang banyak. Ada loh Bu Bapak, orang yang punya aset banyak, harta banyak, tapi tidak berbekas. Ada. Alhamdulillah kemauan kita penjenengan khusus yang rawuh di sini. Mata gitu, diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki numpuk itu kanca sing apik, yang soleh, yang solihah. Artinya adalah ketika kita berada dalam lingkungan komunitas itu, maka setidaknya akan membuat diri kita itu untuk selalu dalam koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surah Toha ayat 124 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran salah satu pilar yang membuat manusia itu bahagia. Di mana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang kemudian berpaling dariku, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu Imam Ibnu Katsir itu adalah salah seorang alim, seorang ulama yang beliau itu lahir di tahun 1300. Beliau itu adalah salah seorang anak didik dari Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibnu Taimiyah, beliau sempat berguru di dua ulama itu. Memberikan penafsiran ketika orang-orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang kemudian membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenci kebaikan-kebaikan. Ketika dapat orang yang atau dapat teman atau komunitas yang baik, dia merasa berat, dia merasa susah. Tapi sebaliknya ketika dia mendapatkan komunitas yang suka, tadi sempat disampaikan, duit akan malah untuk foya-foya, untuk main perempuan misalnya, untuk berjudi, untuk minum khamar misalnya, dia malah senang. Nah itu berarti jadi permasalahan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kemudian Allah akan karuniakan, berikan kepada mereka itu ma'isyatan dhanka. Apa itu ma'isyatan dhanka? Ma'isyatan dhanka itu adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang kalau kita itu merasa engkel itu apa ampok katanya, ampok sakit bayangke, himpitan dada yang sesek kan, sana sesak napas, hati yang sesak, perasaan yang sesak, ma'isyatan dhanka. Ibnu Abbas itu adalah salah seorang sahabat. Beliau itu salah satu sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, putra dari paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau itu lahir 10 tahun setelah Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul. Yang memberikan nama Abdullah bin Abbas itu adalah Kanjeng Nabi sendiri. Dan salah satu periwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu jalurnya sekitar 1700. Paling banyak itu sekitar Abu Hurairah 5.374 hadis. Kita paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi Ibnu Abbas ketika memberikan atau mensyarah kaitan dengan ma'isyatan dhanka itu adalah la yattaqi fihi, yang kemudian orang-orang yang memiliki kehidupan yang sempit itu mereka yang tidak memiliki ketakutan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian kita pahami kehidupan yang sempit itu ketika serat rezeki saja, tidak. Tapi kehidupan yang sempit itu kadang orang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala banyak, harta yang melimpah, tapi tidak ada ketaatan dalam hatinya. Tidak ada ketaatan di dalam hatinya. Maka kemudian
kaitan dengan orang-orang yang diberikan banyak harta tapi tidak ada ketaatan. Itu digambarkan Allah Subhanahu wa taala itu walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang kemudian mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum, Allah itu akan, jadi sanastadrijuhum kita kenal yang namanya istidraj. Istilah istidraj itu kalau dalam etimologisnya itu karena kaitan dengan darajat, kaitan dengan tingkatan, maka kemudian harusnya itu naik, tapi kemudian mungkin secara zahir naik, tapi secara maknawi turun. Maka kalau digambarkan para ulama kaitan dengan istidraj itu seolah-olah kalian itu memancing dengan kain. Penjenengan bapak-bapak yang teman mancing pasti akan hafal. Ikan kalau dipancing, dikasih umpan, seneng banget. Seneng itu panganan. Ditarik-tarik, disendal-sendal, dikejar tuh sama ikannya. Tapi ikan nggak tahu kalau ternyata itu hanyalah sekedar jebakan. Kalau sudah dimakan, dicaplok, ditarik ikannya, ya sudah digoreng sama yang pemancingnya kan, nggak akan selamat kecuali yang mancing itu balik ke kali atau kolam, tapi kan sudah luka. Istidraj. Orang yang kemudian diberikan Allah Subhanahu wa diujo itu di POK kan, kata kalau bahasa Jawa itu dilulu lah gitu kan, dibiuk dengan berbagai macam kenikmatan duniawi, tapi kemudian dia tidak ada kemudian tambah taat. Sanastadrijuhum, gitu kan, sampaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah itu nanti ketika orang yang sudah tadi ya, orang yang diberikan oleh Allah berbagai macam rezeki tidak ada ketaatan, Allah itu akan tarik sedikit demi sedikit yang kemudian dia itu tidak menyadari. Bapak-bapak itu. Jadi tanpa dia sadari, katakan alon-alon ditarik gitu kan, tapi kemudian itu sebenarnya dijelomprongki kalau bahasa Jawa kita itu. Kenapa? Dijelomprongki. Min haitsu la ya'lamun, dari yang kemudian dia itu tidak pernah mengetahuinya. Wa umli lahu inna kaidi matin, kan gitu kan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan penangguhan waktu pada orang-orang yang tadi, tapi kemudian bahwasannya mereka tidak menyadari. Inna kaidi matin, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu kokoh, nggak bisa goyang, nggak bisa dikeok-keok, nggak bisa diinterupsi, nggak bisa diubah lewat Mahkamah Konstitusi misalnya, nggak bisa. Sudah jelas. Jadi kaitan dengan orang-orang yang sempit dalam hidupnya itu tidak hanya sekedar dia diberikan harta yang sedikit, tidak mungkin banyak, tapi tidak ada ketaatan. La yattaqi fihi wala khaira fihi, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Jadi tidak ada kebaikan dalam hidupnya itu. Wa huwa dhankan fi ma'isyah, dan dalam hidupnya itu, dalam kesehariannya dia jalani itu dengan rasa yang ampak, yang sempit, nggak tenang. Lain halnya ketika misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang baik seperti ini, itu kan rugi, ya biasa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kan, betul. Masih ada itu atsar-atsar atau jejak-jejak ketika paling tidak kita ketemu dengan saudara kita itu sudah senang. Apalagi kalau misalnya ini sudah BEP Pak, Bakti Pak, wah lebih senang lagi. Maka kemudian kaitan dengan aspek kebahagiaan ini pula Ibnu Qayyim al-Jauzi, tadi kan sempat kita singgung sedikit. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu beliau seorang alim. Kalau kita kenal beliau itu yang mengarang kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu salah satu kitab yang termasuk banyak yang kemudian para ulama itu dijadikan rujukan. Jadi beliau itu mengarang kitab ini ketika tatkala perjalanan haji beliau dari Damaskus menuju Makkah. Zaman tahun itu sekitar tahun 1300-an, karena beliau waktu itu lahir 1292 Masehi. 1292 itu kalau di Nusantara baru era-era sebelum Majapahit. 1293 Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah salah satu menantu dari Singasari. Singasari habis, ambruk gitu kan, berdirilah Majapahit. Majapahit baru kemudian dalam puncak kejayaan 1350 Hayam Wuruk.
Jadi ulama-ulama kita itu sudah dengan banyak karya, kita baru Nusantara itu baru berdiri era-era sekitar Majapahit atau Singosari. Waktu perjalanan dari Damaskus ke Mekah, naik onta, beliau mengarang yang namanya kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu kalau kita terjemahkan itu musuh yang bertambah. Musuh yang bertambah. Jadi kenapa dinamakan Zadul Ma'ad? Secara kondisi kita bayangkan nih, era itu ketika dari Damaskus ke Mekah naik onta perjalanan haji butuh waktu sekitar hampir 1 bulan untuk perjalanan, melewati berbagai macam rintangan, jauh jaraknya padang pasir. Kalau sekarang mungkin cepat Bapak Ibu dan enak kan? Jadi digambarkan waktu itu memang rekosan-rekosan yang urip digambarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, rekosan-rekosan yang urip. Jadi beliau sempat menyampaikan kaitan dengan kunci kebahagiaan atau pilar kebahagiaan itu adalah wa idza an'ama 'alaihi syakara, yang pertama. Apa yang menjadi membentuk pilar kebahagiaan? Satu, ketika kemudian Allah berikan kenikmatan, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu yang pertama ketika Allah berikan kenikmatan, apapun bentuknya. Kenikmatan itu apa? Bisa keluarga yang sakinah, istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah, taat kepada orang tua. Itu bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar materi saja. Kemudian dalam surah Ibrahim itu, awal surat Ibrahim ayat 7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah kalian tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada hamba-hambanya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek, apapun itu, la azidannakum, Allah akan menambahkan. Menambahkan apa? Menambahkan ketaatannya, menambahkan nikmatnya. Itu yang disampaikan oleh seorang ulama, Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'adi. Beliau adalah seorang alim yang mengarang kitab tafsir Taisir fi Karimir Rahman, kitab Tafsiril Kalamil Manan. Jadi menambah ketaatan dan menambah kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. La azidannakum itu tidak hanya sekedar nikmatnya saja. Jadi kita misalnya outlet hari ini laba katakanlah 1 miliar gitu kan, ditambah keuntungannya tidak, tapi ketaatan kita juga ditambahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Tapi kemudian kalau kita itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, siksanya Allah itu jelas, nggak bisa ditawar-tawar. Idza an'ama 'alaihi syakara wa idza tala 'alaihi sabar. Yang kedua, apabila kemudian Allah memberikan ujian, cobaan, kita bersabar. Cobaan apa mawon? Jangan-jangan kita sudah lupa yang namanya cobaan. Yang ada adalah kenikmatan. Ketika kita itu melupakan kenikmatan, sebenarnya itu juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala juga, gitu kan? Karena seringkali diberi, kita jadi itu semacam terlena. Kalau lupa sih enggak, tapi karena sudah saking sering gitu. Kalau saking sering, rasanya ini kadang nali atau sudah secara value berkurang. Misalnya, kita sudah terbiasa sehat, lama nggak sakit. Firman kita. Sekali sakit, ya Allah, ternyata sehat niku nikmat. Kan kata. Karena kita sudah sering diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Sudah biasa. Kita kadang lupa bersyukur. Jadi kadang nih, kalau kita itu kaitan dengan cobaan itu, sok-sok gitu, cobaan itu ya kalau kemudian kita itu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan bantuannya, rahmatnya pada kita. Gitu kan? Jangan kemudian yang namanya cobaan itu ketika Allah berikan kepada kita cobaan, kita kemudian persepsi kita, pikiran kita, Allah sudah nggak sayang lagi sama kita. Dalam surah Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal thamarat wa basyiril sabirin. Jelas bahwa cobaan itu pasti akan diberikan kepada setiap hamba, kepada setiap kita. Berupa apa? Minal khawfi wal ju'. Sedikit saja dari rasa ketakutan
dan sedikit saja dari rasa kelaparan. Kalau sebenarnya Allah itu kerso, berkehendak, nggak usah dikasih sedikit, semua dikasih. Kalau semua dikasih apa? Ya binasa umat manusia. Katanya binasa. Sedikit saja sebenarnya kecobaan, kadar cobaan yang diberi Allah Subhanahu wa taala pada kita itu cuma sedikit, Bapak Ibu. Enggak banyak. Hanya sekedar membuat kita itu untuk kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang kemudian bersabar atas apa yang kemudian Allah berikan kepada kita. Minal juwan khaufi, gitu kan? Jadi hanya sekedar yang namanya kadar cobaan itu tidak selamanya berlangsung. Pasti ada batasnya. Pasti ada endingnya. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya sedikit harta, wal anfus, dan jiwa. Jadi berkurang sedikit saja harta itu, nggak banyak, nggak semua diambil. Jiwa, karena mungkin ada keluarga kita yang meninggal, gitu kan, karena sakit dan yang sebagainya. Wabashiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Wa idza tala alaihi sabara, wa idza adnaba alaihi ghafara, dan apabila kemudian dia melakukan sebuah kesalahan, segeralah bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pilar kebahagiaan yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan semoga kita yang hadir di sini, gitu kan, yang kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kemudahan, kenikmatan, walaupun Pak Syauki dari Pekalongan jauh-jauh ke Solo, tapi sekarang dekat Pak ya. Tol, kan keluar sudah bandara. Jadi menjadi tazkirah bagi kita bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidaklah sulit. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersabar, banyak-banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci kebahagiaan. Mengenai ini yang bisa kami sampaikan, karena hidangan juga sudah keluar, gitu kan, biar nanti tidak mengurangi kesabaran. Bapak dan Ibu, insya Allah semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya, ma'unahnya, hingga kemudian dalam kehidupan kita di dunia ini senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan, gitu kan, keberkahan. Kita bisa tidak hanya berjamaah, bekerja sama di dunia ini saja, tapi nanti kita bisa dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.